Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa bulan Oktober ini ada salah satu peristiwa penting yang diabadikan di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, yaitu adanya hari jadi santri, adanya jadi hari santri yang insya Allah ditetapkan tanggal 22 Oktober dalam rangka untuk mengenang perjuangan daripada para santri yang telah berjuang di dalam mengisi aktivitas kehidupan mereka, tentu melalui pondok-pondok pesantren. Sebagaimana yang kita nikmati pada saat sekarang ini, kita berada di suasana kehidupan pondok pesantren. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Pondok pesantren memiliki peran penting, peran yang amat strategis di dalam pengembangan generasi Islam, khususnya di dalam menjalankan aturan program pendidikan yang bernuansa kepada generasi Islam. Setidaknya bahwa kehidupan pondok pesantren itu adalah wadah di mana tempat berkumpulnya para santri untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu kurikulum yang tentunya tidak akan dapat dipisahkan dengan pondok pesantren itu adalah pengenalan baca tulis Al-Quran. Pengenalan baca tulis Al-Quran. Jadi peran penting yang paling utama kehadiran pondok pesantren itu adalah menyelamatkan generasi dari buta huruf, buta aksara baca tulis Al-Quran, ditambah dengan materi-materi pelajaran yang lainnya. Namun yang paling utama adalah bagaimana santri yang berada di pondok pesantren itu dapat mengenal dan mengetahui daripada baca tulis Al-Quran. Dan kehadiran pondok pesantren pada dasarnya sejak beberapa abad yang silam, salah satu ulama yang amat populer di kalangan kita yaitu Imam Syafi'i, sejak 12.000 tahun yang silam. Waktu yang cukup lama. Tapi pada saat itu belum ada kalkulator, apalagi komputer seperti yang kita pakai atau pergunakan pada saat sekarang ini. Namun Imam Syafi'i dapat mengetahui jumlah huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran. Betapa beliau memperhatikan secara cermat mulai alif hingga ya. Di antaranya huruf alif berjumlah 48.740 huruf.
Huruf lam 33.922 huruf. Semua huruf hijaiyah Imam Syafi'i menyatakan bahwasanya jumlah huruf hijaiyah yang ada di dalam Al-Quran itu terdiri dari 1.027.000 huruf. 1.027.000 huruf. Dan itu dibuktikan dengan hitungan ilmiah pada saat sekarang ini. Sungguh luar biasa. Imam Syafi'i 12.000 tahun yang silam telah menulisnya. Masya Allah. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Peran penting selaku guru ngaji di pondok pesantren itu adalah memiliki keutamaan yang sungguh luar biasa. Pertama, dapat dibayangkan kalau kita mengajar Al-Quran atau membaca Al-Quran, khatam Al-Quran 1.027.000 huruf. Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, membaca Al-Quran itu satu huruf, satu kebaikan. Satu huruf, satu kebaikan. Ada yang katakan pada bulan Ramadan, satu huruf 10 kebaikan. Bahkan ada yang menyatakan satu huruf 50 kebaikan. Dikali dengan 1.027.000 jika kita khatam satu kali. Dapat dibayangkan kalau kita khatam 2-3 kali. Nah, inilah aktivitas para santri, para pembina pondok pesantren, memberikan bimbingan, memberikan pendidikan, dan mengayomi dalam perjalanan santri di dalam mempelajari Al-Quranul Karim. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an seperti yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 174. Ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Qur'anul Karim. Jamaah Jumat yang sama berbahagia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwasanya betapa mukjizat Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 114 surah. Dan Imam Syafi'i dalam kitabnya beliau menyatakan dalam temuannya 1.027.000 huruf itu dapat dihafal oleh manusia. Itu adalah salah satu mukjizat Al-Quran yang memberikan pembenaran kepada kita bahwasanya Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kitab selain Al-Quran yang dapat dihafal oleh umat manusia. Tapi Al-Quran dari masa ke masa itu dihafal oleh umat manusia, khususnya kita sebagai umat Islam. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi, yaitu satu peperangan
di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk keluar berperang. Lalu Nabi katakan, terkecuali para guru mengaji. Jangan tinggalkan tempat. Para penghafal Al-Quran, jangan berangkat berperang. Ternyata dalam riwayat kita lihat, karena banyaknya orang Islamnya meninggal, dan di situ sudah dapat kita melihat betapa mulianya seorang penghafal ataupun guru mengaji yang diberikan jaminan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak turut berperang, tetaplah memberikan bimbingan kepada generasi, khususnya dalam mengajarkan Al-Quran. Di sini kita melihat jamaah Jumat yang sama berbahagia, bahwasanya mengajarkan Al-Quran itu adalah bagian daripada jihad kepada Allah, kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, mengajar Al-Quran adalah amal jariah bagi siapa saja yang berkontribusi terhadap terlaksananya pengajaran Al-Quran itu. Jika orang tua memasukkan anaknya di pondok pesantren dan anaknya pandai, mampu mengenal dan mengetahui bacaan Al-Quran itu, maka orang tua pun mendapatkan ganjaran pahala dari apa yang telah diusahakan, dari apa yang telah dikeluarkan untuk membimbing anak putra putrinya dapat membaca Al-Quran. Demikian pula dengan para pengasuh, para guru, tentunya semuanya itu menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang sama berbahagia, semoga kehadiran hari jadi santri ini insya Allah tanggal 22 Oktober besok hari Sabtu dapat menambah gairah kita, minat kita untuk memasukkan anak kita di pondok pesantren, dan semoga para santri dapat melaksanakan aktivitas dan melahirkan generasi yang saleh dan salehah di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim.